Dika mungkin sempat dapat kabar pertama kali di mana? Yang pasti aku dapat kabar tuh beberapa menit setelah kejadian, dapat dari manajerku. Terus ya nggak percaya sama sekali gitu, bahkan sampai ada cekcok sama manajerku karena saya masih berpikir dan saya harap ini adalah berita hoax gitu. Jadi kayak ini nggak mungkin karena orang selalu update gitu. Terus ya aduh, ini aku juga sampai sekarang terus terang aku masih shock. Even sampai kemarin pun buat teman-teman media, maaf banget ada beberapa yang nelfon aku nggak bisa temuin karena apa? Karena aku sendiri pun masih keadaan shock. Sampai hari ini pun aku masih ngerasa kayak aduh, bisa nggak sih yang kemarin tuh di skip, jangan ada gitu, karena di otak aku tuh kayak full tentang memori aku, kebersamaan aku bersama Vanessa, bersama Bibi juga gitu. Aku kenal Vanessa dari umur dia masih kecil banget, dari tahun 2004 2005. Vanessa adalah orang yang sangat baik, Vanessa adalah orang yang sangat ceria, Vanessa adalah orang yang sangat bekerja keras, Vanessa adalah orang yang selalu berjuang untuk keluarganya. Jadi ketawanya dia, cengengesannya dia itu selalu kayak masih terngiang di telinga aku. Sampai detik ini pun masih kerasa gitu gimana serunya Vanessa dan juga Bibi sampai akhirnya ya kita tahulah di tahun 2019 kemarin ini itu adalah apa ya, bisa dibilang yang namanya kehidupan kan pasti punya banyak warna gitu, dan Vanessa menemukan banyak yang warna yang langsung gitu sekaligus gitu, kayak kita tahu cerita-cerita dia, dan akhirnya ya aku bisa ngeliat kalau Vanessa adalah orang yang sangat kuat, yang membuat aku merasa bukan sedih ya, tapi maksudnya kayak sedih tapi ada bahagianya juga. Paling nggak Vanessa bisa ngelaluin ini semua gitu. Sebelum hari ada firasat nggak sih Kak, mungkin sebelum kejadian kayak komunikasi dulu gitu? mungkin kan kalau yang lain-lain sempat kayak ingin bertemu atau segala macam, ada omongan mau ketemu dan lain-lain. Firasat sama sekali nggak ada sama sekali firasat, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh gitu. Kita terakhir bikin TikTokan bareng sama aku, Vanessa, Bibi yang masih aku simpen juga sampai sekarang. Dan Vanessa kan manggil aku AA kan, kayak ini Eca lagi bisnis brownies, Eca lagi bisnis sendal apa, selalu cerita, selalu update gitu. Terus juga ya itu nggak ada yang aku lihat. Pokoknya kenangan terakhir yang aku lihat adalah ketika Vanessa bersama Bibi nyapa aku, itu kayak memperlihatkan apa ya, hasil rapot dari perjuangannya dia selama ini. Kayak pengen ngasih tahu kalau sekarang saya udah bahagia bersama seseorang yang saya benar-benar cintain. Sekarang saya pengen fokus terhadap keluarga saya. Dan aku pun tahu ketika aku kenal dia waktu masih muda, Vanessa kehilangan sosok seorang ibu. Paling nggak dia tidak mau, dia pengen paling nggak apa yang sudah hilang waktu dulu dia bisa keluarkan kasihnya, cintanya terhadap keluarga yang baru ini gitu. Jadi itu kayak saya cuma bisa ngelihat kebahagiaan yang dia rasakan gitu. Kayak baru dapat rapot gimana sih, kayak akhirnya selesai dari ujian ini dan dia menemukan kebahagiaannya dia yang selama ini dia cari. Walaupun dalam waktu singkat ya. Ya walaupun dalam waktu, sebenarnya balik lagi dari Vanessa kita belajar, maksudnya kehidupan dan kematian juga pasti akan kita rasakan semuanya. Ini cuma perbedaannya waktu dan juga cerita gitu. Ya Vanessa sudah kembali ke Sang Pencipta dan ya udah, yang penting kita selalu berdoa untuk Vanessa, dan Vanessa sudah bahagia di surga. Mas Dika, pada saat tahu kondisi kabar kecelakaan tersebut gitu, yang terlintas dalam pikiran Mas Dika? Gak ada sama sekali, bener-bener hari itu down banget. Kayak aku nggak ngerti, kayak aku nggak bisa memikirkan apa yang terjadi aja, nggak bisa gitu. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang bahkan banyak yang masuk dari DM dari sosial media yang masuk untuk memberitahu gitu, turut berduka cita. Terus juga ada beberapa orang-orang yang ngirim video-video tentang kejadian seperti itu, yang sebenarnya membuat aku juga sedikit marah gitu. Maksudnya tujuannya apa harus ngirim ke kita semua gitu? Kayak dari situ akhirnya pas setelah kejadian, pas aku tahu kejadian itu, aku langsung matiin handphone. Aku cuma nonton beberapa tayangan televisi, udah gitu aku matiin karena semua pemberitaan soal itu semua. Dan dari situ akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri.
dan aku coba untuk tidur cepat, dan tadi pagi bangun pun aku pikir tuh semua kayak mimpi gitu, kayak ini mah nggak ada kemarin gitu, tapi ternyata bener ada. Jadi ya udah, yang cuman bisa aku rasakan adalah aku shock sampai hari ini. Dan aku juga tadi ketemu Dedi, kita bercerita gitu, dan aku mencoba, adanya aku datang ke sini pun aku pengen menghibur Dedi juga. Kita nge-recap lagi masa-masa lalu di mana kita melalui kebersamaan gitu. Aku mencoba untuk menghibur Dedi juga. Ya, Vanessa sangat berarti lah buat kehidupan aku gitu, dan aku senang dan sangat bahagia sekali ketika Vanessa ketemu sama Bibi yang memang pasangan yang satu frekuensi, yang apa ya, yang bisa memberikan kebahagiaan buat mereka, dan kita juga ngerasain kebahagiaan dengan apa yang mereka rasain gitu. Jadi nggak tahu nih, aku sampai nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Kenangan apa sih sama yang Vanessa sama Mas Dika lakukan yang akhirnya membuat Mas Dika tuh sangat kehilangan sekali? Kalau gitu. ngomongin soal kenangan terlalu banyak sampai aku juga bingung harus menceritakannya kayak gimana. Terlalu banyak. Aku kenal dari tahun 2004-2005 yang which is sudah berbelas-belas tahun lamanya. Tapi yang aku suka adalah Vanessa orang yang tahu cara berterima kasih. Dia sampai ngomong, dia selalu ngomong, kemarin tuh dia ngomong kayak, aku tuh nggak mungkin jadi kayak gini, nggak mungkin jadi artis kalau nggak karena kamu, gitu. Terus aku bilang, Ca, ini bukan karena kamu jadi artis, bukan karena aku, tapi karena emang kamu tuh berbakat. Dan Dedi pun mengakuinya, kamu tuh emang udah terlahir sebagai bintang gitu. Kamu pinter nyanyi, kamu pinter acting, kamu presenter juga jago, dan jalurnya mungkin barengan gitu. Aku ngenalin Vanessa sama manajerku, dan manajerku juga tertarik untuk kita sama-sama berkarir bersama gitu. Jadi ya bertahun-tahun kita melalui kebersamaan kita yang tadinya kita sempat pacaran, tapi akhirnya sekarang jauh lebih dekat dari pacaran. Maksudnya kita udah kayak adik kakak, udah kayak sahabat, udah yang semua udah cerita, dan aku sama Bibi juga deket gitu. Jadi terlalu banyak kenangan gitu, dan Vanessa tidak akan pernah melupakan itu semua. Kira mendengar kondisi Gala juga kan ikut jadi korban di dalam mobil itu gimana? Waktu pas awal-awal kan kita masih simpang siur nih, yang selamat atau yang luka gitu. Jadi ya kita juga memikirkan itu, gini Gala gimana, dan ternyata akhirnya baru dapat kabar Gala juga baik-baik aja, alhamdulillah gitu. Ya siapa sih yang pasti semua juga kepikiran dengan apa yang akan terjadi sama Gala gitu. Aku nggak bisa kayak naro diri aku dalam posisi Gala di mana dia harus kehilangan kedua orang tuanya. Tapi yang jelas kekuatan doa kita yang mudah-mudahan bisa menyelamatkan Gala dan juga masa depan Gala. Dan kekuatan doa kita juga semoga Vanessa dan Bibi dia sudah bahagia, dia nunjukkan rasa kebahagiaan dia di dunia ini sebelum mereka berdua meninggal, dan kita doain di akhirat pun dia akan selalu bahagia selamanya. Mas Dika terakhir dong, mungkin jika waktu bisa diulang gitu, apa sih yang mau Mas Dika sampaikan ke Vanessa dan Bibi juga? Dari Vanessa aku belajar akan kekuatan. Kalau bukan Vanessa, mungkin banyak orang yang tidak kuat bisa menerima segala cerita dia dalam kehidupan dia. Jadi Vanessa adalah orang yang sangat kuat, tetapi di sini Vanessa juga menunjukkan kesabarannya dia. Akhirnya dia menunjukkan kepada kita semua kalau dia ternyata bisa menang untuk melewati cobaan-cobaan ini. Walaupun akhirnya Tuhan berkata lain, tetapi saya percaya apapun yang terjadi kemarin ini adalah memang suratan, dan ini juga hadiah dari Tuhan, dan dia sudah dekat dengan Tuhan. Tadi Kak, mungkin dari aku selain pemberitaan Kak Vanessa dan Kak Bibi yang banyak gitu. Surya, maaf ya. Ini kan pemberitaan lain juga kan mengenai supir dari mobil tersebut yang banyak tanggapan dan berbagai pemberitaan. Mungkin dari Kak Dika sendiri menanggapinya gimana Kak? Ya kayaknya kalau untuk saat ini kita nggak usah cari kambing hitamnya dulu, ini atas kejadian apa ya, kita ngomongin kalau udah takdir ya sudah takdir itu. Tapi kalau kita mau dijabarin lagi tentang kesalahan dan segala macam, ya kita bingung ya, takutnya yang tadinya kita fokus berbela-sungkawa terhadap Vanessa dan juga Bibi, takutnya malah jadi fokus ke lain hal. Tapi yang jelas ya bagaimanapun juga kita, apalagi ini kan faktornya adalah kecelakaan, bagaimanapun juga kita tetap harus berhati-hati dalam berkendara. Sebenarnya kita juga sudah dikasih contoh
beberapa orang maaf yang melalui kecelakaan itu ya semoga ini bisa memberikan gambaran buat kita semua kalau kita memang tetap harus berhati-hati. Oke.